Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, di sini kembali lagi bersama saya Via Ganis Prastika dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 4 dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong. Pada kali ini saya akan membahas terkait dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara untuk memenuhi ujian akhir semester 4 saya. Ya, kita masuk kepada slide yang pertama, pengertian ideologi. Ideologi itu sendiri berasal dari dua kata. Yang pertama, idea, dan yang kedua, logos. Nah, ide ini yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Kemudian logos itu sendiri mempunyai arti ilmu. Jadi, menurut harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide, atau cita-cita. Nah, cita-cita yang dimaksudkan di sini adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai, sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, dan paham. Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, dan cita-cita yang kemudian akan berkembang menjadi suatu paham yang mengenai seperangkat nilai atau pemikiran seseorang ataupun sekelompok orang yang menjadi suatu pegangan hidupnya. Oke, kita masuk ke beberapa pengertian ideologi. Yang pertama ada dari A.S. Hornbein mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori, ekonomi, dan politik atau yang dipegangi oleh seseorang atau sekelompok orang. Ya, kemudian yang kedua ada dari Surjono Sukanto menyatakan bahwa secara umum ideologi sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, dan agama. Kemudian yang ketiga ada Gunawan Setiarja merumuskan ideologi sebagai seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Kemudian yang keempat ada dari Franz Magnus Luceno mengatakan bahwa ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dapat dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Nah, apa sih itu ideologi tertutup dan ideologi terbuka? Ideologi tertutup adalah pandangan hidup yang bersifat kaku, mutlak, dan tidak dapat dirubah-rubah, sehingga ajaran yang sudah menentukan tujuan serta norma politik dan sosial tidak dapat dipersoalkan lagi. Nah, apa itu ideologi terbuka? Ideologi terbuka merupakan Pancasila yang dapat menyesuaikan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai fundamentalnya. Oke, kita masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu fungsi utama ideologi dalam masyarakat menurut Ramlan Surbakti tahun 1999 ada dua, yaitu sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat, dan sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa. Dengan demikian memenuhi syarat sebagai suatu ideologi terbuka. Kemudian sumber semangat yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, terutama bagi negara-negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang ditulis hanya membuat aturan-aturan pokok, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, mengubah, dan mencabutnya. Nah, kita masuk ke sifat ideologi. Ada 3 sifat dimensi ideologi. Yang pertama, dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas adalah nilai yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Pancasila mengandung sifat dimensi realitas ini dalam dirinya. Dan yang kedua, dimensi idealisme. Ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat.
berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukan saja memenuhi dimensi idealisme ini, tetapi juga berkaitan dengan dimensi realitas. Kemudian yang ketiga ada dimensi fleksibilitas. Ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara dan memperkuat relevansinya dari waktu ke waktu sehingga bersifat dinamis, demokratis. Pancasila memiliki dimensi fleksibilitas karena memelihara, memperkuat relevansinya dari masa ke masa. Ya, kita masuk ke slide yang berikutnya, faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. Yang pertama, kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara tepat. Kemudian, kedua, kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya. Kemudian yang ketiga, perkembangan sejarah politik masa lampau. Yang keempat, tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreativitas dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Nah, sekalipun Pancasila sebagai ideologi yang bersifat terbuka, namun ada batas-batas keterbukaan yang tidak boleh dilanggar, yaitu yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Kemudian, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Kemudian yang ketiga, mencegah berkembangnya paham liberalisme. Kemudian yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kelima, penciptaan norma-norma baru harus melalui konsensus. Kita masuk yang terakhir, makna Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama, makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai ideologi nasional. Selain berfungsi sebagai cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama. Karena itu juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Oke, itu tadi pembahasan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Terima kasih untuk teman-teman dan Bapak yang sudah menonton. Demikian itu tadi video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya pamit undur diri.